komponen berikutnya yaitu adalah smart economy ya. Di smart economy ini tentu saja definisinya hampir sama seperti di smart society sebelumnya, tapi di sini lebih fokus pada aspek keekonomian ya. Jadi di smart economy ini sebenarnya sama, kita sebuah city atau kota tadi punya kemampuan untuk sensing ya, mengetahui, kemudian mendapatkan datanya, kemudian melakukan understanding, memahami konteks yang terjadi saat ini, dan berikutnya adalah melakukan acting atau melakukan suatu tindakan nyata untuk meningkatkan value atau meningkatkan resiko. Nah, di smart economy fokusnya ada 4 ya. Jadi pertama adalah center of economy. Jadi ini kita memfokuskan bagaimana kita mengetahui apakah center of economy apapun bentuknya, misalnya dia bentuknya pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan, sentra kuliner atau yang lainnya, itu saat ini berada pada posisi seperti apa? Maksudnya apakah sedang ramai atau mungkin sekarang menurun karena kondisi sekarang, atau bahkan ada yang sekarang punya potensi lebih besar seperti teman-teman yang sekarang bekerja di industri makanan tapi dengan model online misalnya semacam itu. Nah, pada konteks ini kita jadi tahu indikator ekonominya bagaimana, kemudian jumlah pelanggannya berapa, kemudian yang saat ini melakukan transaksi berapa banyak, value of money-nya berapa, dan seterusnya. Nah, dari konteks ini kita butuh data ya, jadi kita butuh sensingnya nanti digunakan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin. Jadi tidak hanya data dari BPS misalnya begitu, tetapi juga kita punya hal tersebut. Jadi misalnya pemerintah menyediakan aplikasi yang nanti setiap industri di pelaku pasar itu punya akses ke sana sehingga dia bisa submit report atau submit sesuatu dari aktivitas bisnisnya, yang nanti data-data yang terkumpul tadi itu bisa digunakan untuk apa tadi, untuk memunculkan informasi dari center of economy. Termasuk juga, nah ini juga menjadi penting ya, jadi kayak kampus, sekolah dan segala macam ini juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan tadi sensing, kemudian understanding dan acting dari proses yang terjadi di pembelajaran atau akademik yang terjadi di suatu level edukasi tertentu tadi. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi untuk kepentingan kita melakukan edukasi. Kemudian juga ada resources ya. Resources ini sumber daya manusia, sumber daya alam atau sumber daya yang lain pendukung yang menciptakan smart economy. Nah, kita tahu misalnya di Jogja itu kita nggak punya sumber daya alam cukup besar, tapi kita punya sebenarnya di pesisir maupun di pegunungan kita punya sumber daya alam, misalnya pasir, penggalian dan segala macam itu cukup tinggi. Tapi yang paling besar adalah sumber daya manusianya ya. Jadi kita harus punya mapping nih, oh kalau di wilayah kota Jogja demografinya seperti apa, expertise-nya seperti apa dan seterusnya. Itu akan membantu membuat daya dukung smart economy yang cukup besar begitu ya. Kemudian nanti juga ada smart industry. Nah, smart industry ini juga menjadi sangat penting untuk kemudian industri-industri rumahan, industri pabrik, manufaktur dan segala macam bisa berkembang dengan bantuan smart economy yang cukup baik. Nah, ini lama-kelamaan kita akan punya ekosistem. Smart economy ini bisa diselenggarakan dalam satu platform, ya, platform ekonominya smart city, apapun bentuknya. Bisa e-commerce, bisa bentuknya itu e-resources atau apapun yang digunakan untuk itu. Nah, beberapa tempat sudah melakukan itu, contohnya di Bogor ya. Di Bogor itu punya platform smart economy cukup bagus. Mereka punya satu katalog bersama itu yang terdiri dari pelaku bisnis di center of economy, edukasi, resources dan industri. Kemudian mereka saling berbagi resource sehingga bisa dipetakan. Jadi ketika kebutuhan misalnya industri membutuhkan sumber daya manusia, mereka tinggal akses ke situ, dia sudah punya bayangan akan bisa menyerap dari sekolah mana, misalnya SMK mana. Kalau di levelnya perguruan tinggi dia bisa, oke, saya akan buka lowongan di sekolah tersebut, itu udah targeting dan sudah profilingnya sudah cukup bagus. Nah, itu salah satu yang diharapkan dari terjadinya ekosistem smart economy ini. Nah, kemudian juga sama center of economy, ketika saya berbisnis di sini, saya juga sudah tahu gitu ya, supply barang-barang yang akan dibeli dari industri mana,
saya bisa ambil apa namanya sayuran segar atau ikan segar dari mana dan seterusnya. Nah, itu bisa dihubungkan satu sama lain. Jadi konteks teknologi informasi itu digunakan untuk mendeliver atau memudahkan interaksi setiap organisasi atau institusi ekonomi yang nanti akan terlibat dalam smart economy ini. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi dari komparasi antara smart society dan smart economy ini sebenarnya mirip-mirip karena dua-duanya tanda kutip punya kemampuan untuk mengorkestrasi ya berbagai macam sumber daya yang dimiliki delivernya menjadi sebuah layanan ya yang ujung-ujungnya juga nanti akan menciptakan suatu competitiveness atau value yang cukup besar terutama dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian ini juga didukung dengan konsep smart environment ya. Jadi bagaimana bagaimanapun juga sebuah kota itu kan berada pada satu wilayah gitu ya, berada meninggali suatu environment tertentu yang di environment itu terdapat sumber daya yang harus diperhatikan. Jadi environmentally-nya juga menjadi sangat penting karena tidak mungkin kita kemudian ada aspek pembangunan saja kemudian meninggalkan aspek environment. Kota harus punya daya dukung dari teknologi informasi untuk mengetahui bagaimana perkembangan pola pembangunan yang kemudian berefek pada environment. Salah satunya di Taiwan itu, mereka setiap bulan itu melakukan proses pemotretan foto udara dengan drone begitu, cover up seluruh kota. Kemudian setiap datanya per pemotretan dikombandingkan. Apakah ada efek terhadap suatu pembangunan tertentu terhadap misalnya makin menyempitnya ruang terbuka hijau dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting. Apakah kemudian sungai itu lebarnya makin menyempit atau tidak? Nah, itu juga bisa diketahui dari situ. Nah, itu namanya sensing. Jadi ya, ini masih jarang kita lakukan. Jadi kalau kita bisa lakukan itu sangat luar biasa. Nah, kemudian nanti energi juga sama. Konsumsi energi itu juga dikontrol benar dengan teknologi informasi. Tidak hanya menggunakan teknologi yang terbarukan seperti panel matahari atau angin, tetapi pada konsep konsumsi energinya juga dikelola sekali dengan teknologi informasi. Semua orang atau suatu gedung, suatu rumah akan punya informasi mendetail apa konsumsi energi terbesarnya, sehingga kemudian secara tidak langsung mengedukasi masyarakat terkait dengan penggunaan energi. Kemudian public space juga menjadi sangat penting. Nah, ketersediaan public space berapa yang tersedia, berapa yang available, kondisinya itu juga termonitor dengan cukup menarik. Nah, ini indikator-indikator ini menjadi penting ya di smart environment. Jadi karena menurut saya yang smart environment ini juga nanti menjadi salah satu faktor pendukung bagaimana kita punya sustainability yang cukup kuat terhadap perkembangan kota di masa depan. Nah, jadi harapannya nanti dengan seperti ini kita bisa punya bayangan bahwa ternyata memang cukup kompleks ya, cukup kompleks smart city ini yang nanti mendukung di smart nation, tapi setiap komponen ini akan butuh teknologi informasi sebagai enablernya dan mungkin tidak hanya satu atau dua komponen teknologi ya, tapi butuh kombinasi cukup banyak dari beberapa teknologi yang ada. Nah, kemudian dari ketiga tadi, smart economy, society, dan environment ini, nanti ada beberapa level dari adopsi di suatu wilayah perkotaan atau suatu wilayah tertentu ya. Nah, dikatakan smart itu apabila dia di level paling atas tadi. Jadi kualifikasinya ya punya kemampuan istilahnya itu punya kemampuan dari sisi sensing, dari understanding dan acting secara lengkap dan baik gitu ya. Tapi di bawahnya nanti baru integratif atau kita sebut sebagai terintegrasi atau scattered, jadi masih terpisah-pisah, jadi masih sistemnya ada tapi terpisah-pisah. Atau baru inisiatif. Nah, inisiatif itu ya baru awalan lah, baru ada niat, baru awalan. Dan kemudian yang berikutnya adalah ad hoc. Nah, ad hoc itu berarti sudah ada tapi baru sementara. Nah, ini salah satu bentuk juga bagaimana level kesiapan sebuah kota terhadap atau journey-nya ya atau tahapannya untuk menuju ke smart.
Nah, memang kalau mau berinvestasi langsung ke smart city memang sangat besar ya, karena pasti otomatis kan melewati berbagai macam level ini sehingga otomatis investasinya sangat besar sekali dan ini akan sangat menyulitkan biasanya. Nah, sehingga memang harus dimulai dengan lompatan kecil lah, misalnya jangan ad hoc juga, tapi inisiatif, misalnya saja inisiatif gitu ya. Kemudian nanti nggak apa-apa, mungkin terpisah-pisah. Nah, sekarang kita punya potensi untuk bisa langsung ke smart dengan adanya teknologi industri 4.0 seperti big data, IoT itu akan sangat memungkinkan kita untuk bisa langsung jump ke smart sebenarnya. Karena menurut saya sekarang ini yang terjadi di misalnya di pemerintahan atau mungkin di kampus itu adalah lebih ke scattered ya, jadi terpisah-pisah. Jadi ada sistemnya sudah ada tapi belum menyatu. Nah, sehingga kita tinggal mempush untuk bisa ke smart. Nah, nanti di kanan ini ada gambar spider web-nya. Ini bisa untuk memperlihatkan bagaimana kita bisa mengetahui indeks suatu kota terhadap adopsi di Smart Nation itu seperti apa. Nah, itu konsep utama dari Smart Nation yang nanti kalian bisa pelajari lebih dalam dan juga lebih memahami konteks dari kenapa ada smart economy, kenapa ada smart society dan environment-nya. Di beberapa negara bahkan menambah ya, tidak hanya ekonomi, society, environment, mereka coba lebih mengecilkan lagi. Jadi misalnya kayak ini, misalnya yang health itu tidak lagi masuk dalam smart society, tadi jadi smart health gitu. Itu bisa. Jadi ini bisa diangkat menjadi komponen-komponen lebih utama selevel dengan smart economy, society dan environment tergantung dari konsep yang dikembangkan. Dan ini diperbolehkan karena ini bentuknya sebenarnya seperti jadinya kayak puzzle gitu. Jadi tapi puzzle yang bentuknya bisa kita bentuk sendiri. Jadi itu salah satu yang perlu diperhatikan dari sisi implementasinya. Makanya kalau kita lihat beberapa literatur ada banyak kota yang punya pendekatan berbeda, itu karena memang secara framework konsepnya memang diperbolehkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, itu kira-kira secara umum konsep dari Smart Nation. Nah, setelah ini kita akan membicarakan tentang platform atau teknologi seperti apa untuk mendeliver implementasi dari masing-masing ini.